Rusia terus berusaha merebut Chasiv-Yar di wilayah Donetsk, dan meski pelan mereka mendapatkan hasil. Rekaman geolokasi menunjukkan distrik Kanal Mikrorayan di Chasiv-Yar akhirnya jatuh ke tangan pasukan Rusia. Kanal Mikrorayan merupakan wilayah Chasiv-Yar paling timur. Keberhasilan Rusia ini dicapai setelah pertempuran antar gedung yang berlangsung selama berbulan-bulan. Sejumlah laporan juga menyebutkan pasukan Rusia maju di dekat Pores, Karlivka, dan Krasnohorivka. Pasukan Rusia juga bergerak maju di dekat New York, Chasiv-Yar, dan Makivka. Sejumlah rekaman menunjukkan unsur-unsur divisi lintas udara pengawal ke-98 Rusia mencapai tepi barat distrik Kanal, daerah yang terletak di bagian timur kota garis depan Chasiv-Yar. Hal ini menunjukkan bahwa pasukan Rusia kini memegang kendali penuh atas seluruh distrik. Pasukan Rusia juga melanjutkan operasi ofensif di sebelah timur Chasiv-Yar dekat Ivaniske, juga di tenggara Chasiv-Yar dekat Klishivka. Blogger militer Rusia mengklaim pasukan Rusia telah menduduki sebagian Kalinivka Barat di utara Chasiv-Yar. Juru bicara kelompok pasukan Kortitsia Ukraina, Letnan Kolonel Nazar Voloshin, sebelumnya menyatakan Rusia sedang melakukan serangan mekanis di dekat Chasiv-Yar. Mereka menggunakan kelompok-kelompok kecil hingga 5 tentara untuk menerobos ke distrik Kanal. Di oblast Kharkiv, pasukan Rusia juga terus berusaha maju ke Vovchang, sekitar 50 km timur laut kota Kharkiv. Pertempuran terus berlanjut di utara kota Kharkiv dekat Liboke dan Lipsy. Dalam serangan terpisah, Moskow pada 3 Juli 2024 juga mengatakan telah menghancurkan drone laut Ukraina yang menargetkan pelabuhan pengiriman minyak utama Novorossiysk. Rusia mengatakan 2 drone dihancurkan dalam serangan itu. Otoritas tempat mengatakan serangan itu tidak menyebabkan kerusakan atau gangguan pengiriman. Novorossiysk mengalami serangan pesawat nirawak serupa pada bulan Mei. Novorossiysk merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar di Laut Hitam. Banyak di antaranya telah menjadi sasaran militer Ukraina selama perang. Kota ini juga merupakan rute ekspor minyak dan produk minyak, biji-bijian, batu bara, pupuk, dan kayu. Setelah serangkaian serangan Ukraina, Rusia menarik armada Laut Hitam mereka keluar dari pangkalan bersejarahnya di Sevastopol, Crimea. Kapal sebagian kemudian ditempatkan di Novorossiysk yang jauh dari Ukraina. Rusia juga kembali melakukan serangan drone dan rudal menargetkan kota Dnipro di Ukraina Timur. Serangan mengakibatkan sedikitnya 5 orang meninggal dunia dan melukai lebih dari 10 lainnya. Rekaman dari serangan menunjukkan sejumlah ledakan besar, termasuk ledakan di langit yang diikuti oleh bola api yang melesat ke tanah. Wali kota Dnipro, Boris Filatov, mengatakan serangan itu merusak taman kanak-kanak, sekolah, dan rumah sakit serta menyebabkan kebakaran di beberapa tempat. Sejumlah bangunan komersial juga rusak. Sementara Rusia membantah telah menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pasukan Rusia menargetkan wilayah Dnipropetrovsk dengan 7 rudal dan 5 pesawat tanpa awak Shahed. Pertahanan udara mengklaim berhasil menembak jatuh 5 rudal dan semua drone. Di bagian lain, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin kembali mengumumkan paket bantuan keamanan senilai 2,3 miliar dolar Amerika untuk Ukraina. Ini sekitar 37 triliun rupiah. Paket bantuan ini akan mencakup rudal untuk sistem pertahanan udara Hawk dan NASAMS, amunisi untuk HIMARS, peluru artileri 155 dan 105 mm, rudal anti-tank Javelin dan AT-4, serta sejumlah peralatan lain.
Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Ukraina Rustam Umerov di Pentagon pada hari Selasa. Dia menggarisbawahi komitmen Amerika untuk mempertahankan negara tersebut dari invasi Rusia. Kepala Pentagon ini mengatakan Ukraina tengah menghadapi pertarungan yang sulit, namun dia memastikan Kiev tidak sendirian. Amerika telah mengumumkan bantuan miliar dolar Amerika untuk Ukraina sejak paket terakhir senilai 60 miliar dolar Amerika disetujui oleh Kongres pada bulan April 2024 lalu. Amerika juga mengancam Rusia akan mengizinkan Ukraina menyerang jauh ke wilayahnya jika Kremlin mencoba memperluas garis depan. Hal itu disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri Amerika James O'Brien. Sejauh ini, izin yang diberikan Amerika ke Ukraina masih terbatas pada penggunaan rudal GMLRS yang ditembakkan oleh HIMARS. Sementara banyak aset penting Rusia seperti pangkalan udara yang dekat dengan perbatasan hanya bisa dijangkau dengan Army Tactical Missile System atau ATACMS. Senjata ini belum diizinkan oleh Amerika untuk digunakan Ukraina menyerang wilayah Rusia. Namun jika Rusia mencoba memperluas front saat ini, O'Brien mengatakan Kiev akan diizinkan untuk menembak dari jarak yang lebih jauh. Menurutnya, Washington kini mengamati perubahan dramatis dalam kemampuan Rusia untuk maju. Ini setelah Washington mengizinkan penggunaan senjata mereka guna menyerang wilayah Rusia di dekat perbatasan. Pasukan Rusia kini dinilai bergerak lambat karena hilangnya fasilitas penting di zona di mana tembakan bisa dilakukan. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.